Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita bercakap pasal excess lah. Hari itu ada saya cakap sama Pak. Saya mau cakap pasal excess lah. Jadi apa ini excess? Selalunya pemilik kereta atau motosikal tidak tahu lah apa ini excess. Bila berlaku klaim insurans kamu accident, baru sana kamu tahu apa ini excess. Dan selalunya kamu akan marah, sangat marah, dan cakap insurans ini tipu nih semua kalau kamu sudah accident lah. Sebagai contoh, ada satu customer saya, dia bukan beli tempat saya lah yang masa dia kena itu excess. Dia beli dari company lain punya insurans lah. Jadi bila dia accident kan dia mengelak sapi bah. Jadi bila dia mengelak sapi kan dia masuk longkang lah. Jadi cost of repair kereta dia 15.000 lah. Jadi 15.000 tuh kali dia pergi di bengkel kan terkejut dia bila itu bengkel cakap, oh kau perlu bayar 5.000, dia bilang. Tuh bengkel cakap, tuan kamu perlu bayar 5.000 nih, kamu perlu tanggung 5.000 daripada ini 15.000 cost of repair. Punya dia terkejut, dia marah lah, apa hal? Saya beli insurans Pospati 50.000 sama cover dia. Cover ini insurans kereta dia 50.000, tapi kenapa saya perlu tanggung 5.000? Cukup mah repair nih kereta baru 15.000, dia bilang. Jadi dia marah lah. Jadi kamu udah tahu kalau kereta kamu ada excess 5.000, dia bilang. Tuh bengkel lah. Jadi dia pun terkejut. Apa itu excess 5.000? Apa itu excess 5.000? Dia bilang. Tidak tahu tuh bengkel dapat kasih terang atau tidak, tapi dia memang marah lah. Bila dia marah kan dia pergi cakap sama tuh yang tempat dia beli insurans, dia marah-marah sana di office. Lepas itu dia telepon lagi HQ di KL, itu insurans marah-marah pasal itu excess lah. Jadi bila dia buat renewal insurans sudah kan dia lari pergi tempat saya lah. Maksud saya dia pindah insurans lah. Jadi sebelum dia beli insurans tempat saya kan dia tanya dulu, apa hal laksio saya accident saya kena tanggung tuh 5.000, dia bilang. Jadi saya cakap, ini kok karena excess bani 5.000 nih. Ini excess selalunya ada dua lah, saya bilang. Satu company bagi, satu agent insurance bagi. Kalau yang company bagi ini kan compulsory, tidak boleh buka. Contohnya excess daripada company, kereta yang very high risk, contohnya kereta lama-lama, kereta mewah yang selalu kena curi semua. Kedua, yang excess berlaku daripada company karena dia punya pemilik kereta di bawah 21 tahun lah. Bermaksud kalau kamu ada kereta baru kamu 20 tahun lah, lepas itu kamu accident, kamu kena tanggung excess 400 ringgit lah. Satu lagi yang biasa orang buang lah, old driver. Habis old driver ada charges juga bah. Jadi ada orang sangat-sangat berkira kan dia tidak mau bayar tuh charges tuh old driver, sedangkan murah sih 20 ringgit sih. Jadi bila accident lain orang yang bawa tuh kereta, kamu kena excess lagi 400 lah. Jadi bayangkan kalau umur kamu 20 tahun lah, kamu ada beli kereta, pas tuh kamu kasih pinjam kereta kamu sama girlfriend kamu, lepas tuh accident kereta kamu. Jadi macam mana? Itu kereta tiada old driver, terus itu kereta di bawah 20 tahun, terus itu kereta lagi yang kena dim, yang high risk punya kereta, yang selalu orang mau curi kereta lah. Contohnya lah itu kereta lah, bukan yang beza lah maksud saya tadi. Jadi kamu akan kena 400 tambah 400 semua 1.200 excess kamu. Memang kamu marah kan. Jadi yang customer ini satu pula, dia bila ada accident itu kan dia kena suruh bayar 5.000, memang dia marah lah. Jadi saya explain begitulah. Yang satu lagi excess yang agent insurance bagi lah. Jadi kenapa agent insurance bagi kamu excess? Selalunya agent insurance tidak mau bagi excess sama customer nih. Tapi bila customer terlampau request yang terlampau murah-murah, ataupun customer suruh itu agent bid itu price yang quotation dia dapat sebelum ini, ataupun customer suruh kasih compare harga, dia mau yang murah dari yang lain. Jadi kadang-kadang ada agent insurance dia terpaksa bagi kamu excess lah supaya kasih murah kamu punya premium insurance lah. Maksud saya kasih murah kamu punya bayaran insurance lah. Jadi begitulah. Jadi kalau tempat saya selalu saya tidak bagi excess lah yang agent insurance. Saya punya parts, biarpun saya beli bagi excess, saya tidak bagi excess lah, sebab saya tahu kalau accident kamu akan sangat-sangat marah lah. Jadi baru-baru ada dua saya punya customer lah, dorang baru beli kereta bah, bukan customer saya lah, baru first time pergi beli insurans tempat saya. Dorang nih ada kereta mewah lah, beli kereta mewah tahun lalu kan, mahal punya kereta lah, atas 150.000. Jadi dorang datang di office saya, yang satu orang datang di office, yang satu orang main WhatsApp sajalah. Jadi dorang suruh saya bid ini price lah. Dorang sudah tanya 5 insurans lah, dari 5 jenama insurans yang lain lah. Jadi dorang pilih satu daripada 5 itu kan, dorang pilih yang satu lah, yang the best. Dorang ngerasa lah. Jadi dong bagi saya tuh quotation daripada itu insurance company, suruh saya bid lah. Bid dari segi dia punya coverage dan dia punya harga bayaran lah, premium itu insurance lah. Jadi saya buatlah anda saya punya insurance lah. Jadi maksud saya tempat yang saya kerja insurance lah. Jadi bila saya buatkan tempat saya ada mahal sedikit lah, 50 ringgit lah. Jadi dorang pun kalau secara logiknya kan kamu tidak akan ambil tempat
insurance tempat saya lah, sebab mahal 50 ringgit bah. Kamu ambil yang quotation sebelum nih, sebab dia murah 50 ringgit. Yang lain semua sama lah, tapi yang sebelum nih murah 50 ringgit. Jadi sebelum dorang bagi kata putus, saya cakap satu aja sama dorang lah, tempat saya tidak ada excess. Itu nah insurans yang kau beli itu kan ada excess 3.700, saya bilang. Itu nah yang quotation yang kamu kasih tengok saya itu kan ada excess 3.700, saya bilang. Jadi kalau berlaku accident, sama ada besar atau kecil, contohnya kamu accident kecil aja lah, kamu punya rusak kereta kan 3.700. Jadi bermakna insurans tidak akan bayar satu sen pun untuk kamu semua tanggung tuh 3.700. Bagaimana pula kalau kamu accident dan rusak 10.000 lah, cost of repair 10.000. Jadi 3.700 kamu yang tanggung, 6.300 insurans yang tanggung, dan seterusnya lah. Kalau 20.000 pun sama juga macam tuh, kamu yang tanggung 3.700, saya bilang. Jadi kamu beli, jaminkah yang dalam masa 12 bulan kamu drive kereta kamu tidak akan tereksiden? Itulah tujuan kita beli insurans kan, mau kabar kalau kita accident. Jadi pasal 50 ringgit saja, nanti kalau tiba-tiba ada accident kereta kah, karena curi kereta kah apa-apa, 3.700 kamu yang tanggung lah, saya bilang kan. Jadi memang dong pun terpikir juga, betul juga lah, kalau pasal 50 ringgit sih aku rugi 3.700 karena accident kecil jaga atau accident besar, jadi kamu rugi banyak lah. Jadi las-las dong ambil tempat saya lah, itu insurans lah. Jadi beginilah ini excess nih. Jadi paling besar excess saya pernah nampak kah 5.000 ringgit. Itu dari agent insurans lah. Agent insurans boleh kasih akses kamu sampai 5.000 ringgit. Jadi kalau kamu terlampau compete price belalang jenama insurans lah. Jadi las-las ada satu agent yang jajal sedikit kan, dia kasih 5.000 kamu punya akses, dia diam-diam, dia tidak kasih tahu kamu. Jadi bila kamu accident kan, sana lah 5.000 kamu rugi lah. Tapi kebaikan dia, bila ada akses 5.000 kamu punya insurans jauh lebih murah berbanding insurans yang lain lah. Tapi kalau accident kamu menanggung lah itu 5.000 ringgit. Satu lagi, kalau sudah company bagi kamu akses lah, contohnya macam yang tadi lah, dia company sudah bagi akses 3.700 untuk ini kereta lah. Jadi terus agent tambah lagi 5.000, bukan 8.700 kah kamu punya akses. Jadi kalau kamu punya accident claim 10.000 atau accident kecil saja 10.000 atau 5.000 insurans tidak tanggung banyak tuh. Kalau 5.000 kamu rugi lagi, tidak beli klaim insurans. Kalau 10.000 kamu insurans tanggung 2.000 saja kah kamu tanggung kamu tanggung 8.000. Dari sana kamu akan rasa ini insurans ini penipu betul, kamu bilang nanti. Jadi sebenarnya semua ini berlaku semasa kita beli insurans lah. Itu agent satu tidak kasih explain kamu akses, dan normally agent tidak akan kasih explain kamu tuh akses, sebab keburukan kan. Adakah orang mau kasih jual barang, tempat saya ini buruk tau, kalau kamu beli dapat buruk begini. Lah mana kamu mau beli lagi kan? Itu insurans. Jadi selalunya agent tidak begitu tahu lah, tapi sebab satu yang company bagi itu kan tidak boleh ubah kan, mesti ada kan. Mana-mana insurance company pun ada juga itu compulsory access, dia bilang lah. Ikut yang tadi saya cakap tuh lah, yang ikut umur kereta, umur pemilik, jenis kereta lah. Satu lagi yang agent insurance bagi lah. Yang agent insurance bagi selalunya kalau dia bagi sama kamu nih kan, memang dia diam-diam lah, dia tidak akan bagi tahu, sebab dia mau kamu beli insurance daripada dia. Jadi yang rugi kamu lah. Kalau tidak accident kamu untung lah. Tapi kalau ada accident, nah salah ribu-ribu lah kamu punya duit. Malah yang pasal ini memang marah lah. Jadi kalau kamu beli insurance itu kan, kamu cek lah polisi kamu sana, quotation kah, ada akses melampau kah tidak. Kalau setakat 200-300 tidak masalah bahkan. Tapi kalau sampai ribu akses dia, kamu sepatutnya tukar brand insurance lah, sebab nanti kamu juga yang rugi nanti banyak kan. Oke, itu saja untuk information pada hari ini pada akses. Nanti next video saya akan cakap pasal betterment dan under value. Ini dua pun boleh menyebabkan kita rugi banyak lah. Macam juga itu akses, macam tadi saya cakap kita beli rugi up to 8.000 lah. Jadi kalau selepas ini video saya akan cakap pasal betterment pun boleh menyebabkan kita rugi beribu-ribu juga, dan termasuklah under value. Jadi tunggu video akan datang, saya akan buat pasal betterment. Oke, jumpa lagi guys di video akan datang.